Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Kali ini setelah sekian lama kita nggak tombroan, kita mau galat sama tombro lagi di kolam pemancingan Sorjem Jogja. Kolam Sorjem ini sebenarnya sempat tutup dan dulu kita lumayan sering ke sana. Di kontennya Gembong Pancing juga beberapa ada yang mancing di kolam Sorjem. Kali ini karena buka lagi dan ikannya udah mulai bagus, kita mau ke sana. Dan karena kali ini kita kesananya hari Selasa, dimana sebenarnya hari Selasa itu tutup. Cuman kalau mau mancing, umpannya itu wajib pakai umpan pelet. Pelet yang dipakai mereknya bebas, cuman harus dikepal. Atau kalau orang Jogja biasa nyebutnya pelet penyet. Mulainya nanti masih jam 9 atau setengah 10 malam. Sekarang masih sore dan kita akan siap-siap dulu untuk nanti berangkat ke kolam malam hari. Budek banget ya? Apa? Budek. Oh. Nuwun. Nggih, monggo Mas, monggo. Nuwun. Siap. Monggo Mas. Nggih, siap. Mas, Bikin konten ini. Mas. Monggo. Kebaran mana? Baratala. Wah, 20 tahun enggak sini nih. Halo, Basung. Punten kebanan iki kula. Sehat, Abin? Sehat, Mbah. Alhamdulillah. Ini bagus lihat sendiri aja. Oh. Nih, 27. Kami sampai di kolam Sorjem malam hari. Tadi sempat agak mepet di perjalanan, tapi akhirnya bisa sampai dan langsung siap-siap. Suasana kolam malam ini cukup santai dan dari awal kelihatan banget ikannya banyak di bagian atas. Umpan yang saya pakai hari ini adalah pelet racik bumbum saja. Kita bikin 3/4 bungkus dulu, antisipasi kalau ternyata nanti peletnya kelembean. Air yang dipakai murni dari air kolam tanpa menambahkan esen sedikit pun. Awalnya pelet ini saya bikin cukup pulen dan airnya nggak terlalu banyak. Sambil jalan nanti, saya amati dulu kondisi ikan di kolam. Kita cocokkan lagi apakah butuh pelet yang lembek atau enggak. Di awal, saya mulai main tepat di bawah joran persis. Setelan yang saya pakai adalah press, umpannya menyentuh dasar dan timahnya melayang dengan jarak sekitar 5 cm dari kail. Ikan di kolam ini jumlahnya banyak dan cukup sering naik ke permukaan. Tapi di Galatama seperti ini, kita tetap mancing sesuai aturan, nggak boleh menggantung, dan nggak boleh dengan sengaja mancing ikan yang ada di permukaan. Peserta lain di sini juga sudah sangat paham dengan peraturan ini. Wow, keren. Mainkan kawan. Seiring berjalannya waktu, kelihatan ikannya belum mau turun ke dasar. Di kondisi seperti ini, saya bahkan nggak berani ngelempar bom supaya ikannya nggak semakin naik ke permukaan. Kalau mau ngebom, cara ngebomnya paling cukup seperti ini. Umpan dipasang ke kail, lalu setelah umpan sampai ke dasar, kita sentak. Itu dilakukan 1-2 kali, baru setelahnya kita biarkan umpan di kail kita sampai ke dasar kolam. Setelah saya perhatikan, ikan hari ini makannya sangat halus. Dari situ, saya ubah lagi tekstur peletnya. Pelet bumbum ini saya buat jauh lebih lembek, ditambahkan air sedikit demi sedikit, sampai dapat tekstur yang kita inginkan. Kalau kali ini saya buatnya benar-benar lembek,
supaya umpannya lebih mudah pecah dan kailnya lebih mudah menancap ke mulut ikannya. Iya ya, Pak. Selain main di pinggir, saya juga coba lempar ke bagian tengah. Di sini, kalau ke tengah, saya pakai setelan glosor. Setelan glosor ini memang cenderung lebih susah dikuasai karena pergerakan pelampungnya memang lebih halus. Tapi sebenarnya setelan ini punya banyak keunggulan kalau mainnya udah pas. Parah sangat lắm anh luôn còn gà thế lùi lắm rồi cái này keren nih. Gimana kabarnya Mas Agung? Baik. Dibomi enggak, Mas? Apa? Dibomi enggak biasa nih? Nggak usah dibom. Kepala kita sih dua kita. Oh, Dua biasanya lebih kencang ya. lebih kenceng. Kagusannya sih dua. Oh. Saya juga sempat coba main ke pinggir karena lapak sebelah kiri saya hasilnya bagus banget main di pinggir kolam. Sesi pertama udah selesai dan hasilnya terasa biasa-biasa aja. Kita langsung coba masuk ke penimbangan. Ternyata di sesi pertama ini saya mendapatkan total 8,98 kg dan hasilnya hanya berhasil mengamankan juara gram. Juara gram itu benernya cuman besar-besaran angka di belakang koma. Misalnya 0,98 lebih besar dari 0,80 atau 0,80 lebih besar dari 0,78. Juara kayak gini cuman mengandalkan hoki dan gak pakai skill sama sekali. Masuk ke sesi kedua, saya putuskan untuk full main di tengah aja. Di sesi ini saya bener-bener fokus pakai setelan glosor. Alasannya karena saya merasa lebih menguasai main glosor daripada main press. Lagian kalau main di pinggir, ikannya banyak banget yang ngambang di permukaan. Di sesi kedua ini, respon ikan terasa jauh lebih enak. Makanya sih tetap halus, tapi ritmenya sudah bisa saya baca. Jarak lemparnya cukup dijaga konsisten dengan bom yang sangat tipis, dengan cara yang sebelumnya sudah saya sebutkan.
Senar yang saya pakai hari ini adalah ukuran 0,16 merek BSD kode BE011 dengan kailnya yaitu karbon Jepang nomor 6 kode 1055. Lalu pelampung yang saya pakai adalah pelampung Jogja dengan ukuran 6 mm. Wah, sorry mas. Kalau main glosor, kail dan timah, keduanya menyentuh tanah dan pelampungnya sedikit lebih dalam daripada kedalaman kolamnya. Makan ya Mbah Dedel tapi. Wah, kamu Pak.
Janggut. Ngerti mas? Minta umpan nggak? Saya tak potong gitu. Nggak usah sih, nggak mau lain apa? Tahu letaknya. Hanya yang tak pakai, pakai nggak ini? Makan. Nggak mau pakai tak pakai. Sembah saya. Emang lebih mana? Dapat semua di sini. Lembaga lagi. Nggak tahu segini. Ke sana ya? Akhirnya selesai juga sesi kedua dan kita langsung masuk aja ke penimbangan sesi keduanya. Bisa 20 baru. Di sesi kedua ini hasilnya jauh lebih baik. Saya berhasil mengamankan juara gram lagi
Lalu setelahnya saya dapat total terberat atau omset, sekaligus saya juga mendapatkan ikan terberatnya. Kolam sorghum ini kalau menurut saya sangat seru. Ikannya banyak, tapi justru itu yang mainnya harus lebih sabar dan sedikit tricky. Ikan sering naik ke permukaan, tapi aturan dan etika mancing di sini benar-benar harus dijaga. Semua peserta mancing lainnya pun juga mancing sesuai peraturan. Buat teman-teman yang baru main ke Jogja atau pengen nyobain Galatama Tombro, saya rekomendasikan cobain kolam sorghum ini. Bisa cari di Google Map, nanti akan saya masukkan di deskripsi video ini. Buat teman-teman yang mau coba pelet racik bum-bum atau perlengkapan mancing lainnya, silahkan cek ke toko online Gembong Pancing di Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Jadi segini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah!